datang di my channel. Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsentrasi larutan yang digunakan pada materi sifat koligatif larutan. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat berlarut. Jika zat larutnya banyak, maka larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi yang tinggi. Biasa kita sebut dengan larutan pekat. Sebaliknya, jika zat larutnya sedikit, larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi rendah atau biasa kita sebut encer. Konsentrasi larutan untuk materi sifat koligatif larutan itu yang kita gunakan ada tiga cara, yaitu konsentrasi molar atau biasa kita sebut dengan molaritas, konsentrasi molal atau biasa kita sebut molalitas, dan fraksi mol. Jadi yang pertama konsentrasi molar atau molaritas. Konsentrasi molar atau molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Satuan kemolaran adalah mol liter minus 1. Jadi molaritas itu simbolnya M besar. Jadi molaritas sama dengan M itu adalah kemolaran mol per volume. Atau ada rumus kedua langsung, molaritas sama dengan gram. Gram ini adalah massa terlarut dibagi dengan MR. MR terlarut dikali 1000 dibagi volume. Volume di sini dalam mili, sedang pada rumus pertama dalam volume. Oke, contoh soal untuk konsentrasi molar atau molaritas. Jika dalam 500 ml larutan terdapat 6 gram urea, MR-nya 60. Jadi, maka molaritas larutan tersebut adalah, jadi 500 ml ini adalah volume. Dan 6 gram ini adalah massa terlarut. Makanya kita bisa pakai rumus pertama ataupun kedua, bisa semua. Jadi ini kita pakai rumus kedua, M sama dengan gram per MR. Gramnya 6 gram, itu masuk. Di sini MR-nya 60, tidak dapat dari sini. Kali 1000, 1000 kan di soal. Dikali dengan 500. Jadinya 6 kali 1000, 6000. 60 kali 500, 30.000. Langsung matikan 3 nolnya, habis tinggal 6 bagi 30, 0,2 mol kali liter minus 1 atau 0,2 molaritas. Untuk yang kedua, konsentrasi molal atau molalitas. Kemolalan atau molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilo. Jadi yang kita gunakan kalau molalitas itu kilo, kalau molaritas volume. Di sini 1 kilo sama dengan 1000 gram. Jadi simbol dari molaritas itu adalah M kecil, sedangkan molaritas tadi adalah M besar. Oleh karena itu, kemolalan dinyatakan dalam mol kilo minus 1. Ini perbedaannya dengan yang tadi hanya di sini. Di sini kita pakai massa pelarut dalam kilo. Tadi itu volume pelarut dalam liter. Oke. Jadi mol dibagi massa pelarut dalam kilo. Untuk rumus kedua sama, bisa pakai yang ini. Gram ini sama yang tadi, yaitu massa terlarut dibagi MR terlarut dikali 1000 dibagi massa pelarut dalam gram. Kita langsung lihat contoh soal. Contoh soal untuk konsentrasi molal atau molalitas. Berapakah kemolalan larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa dengan MR 180? Jadi hanya 12% massa glukosa dalam larutan glukosa. Jadi yang terlarut adalah glukosa, pelarutnya adalah air. Glukosa 12%, jadi 12% sama dengan 12/100. Kita cari dulu masing-masing massa yang ada dalam larutan tersebut. 12/100 dikali 100 gram. Dari mana dapat 100 gram? Untuk mendapatkan massa pelarut air tidak diketahui. Jadi kita gunakan 100 gram. Jadi kan dalam persen itu 100, maka kita pakai 100 gram. Sama dengan 12 gram. Dari 12 gram itu sisanya berapa? Langsung saja 100 kurang 12 berarti 88 gram.
Untuk rumusnya langsung kasih masuk ya. M sama dengan gram per mr. Gramnya berapa? 12 terlarut. MR-nya berapa? Diketahui 180. Oke, 180 dikali ini 1000 kan ada memang di rumusnya. Dibagi di 88. Dari mana dapat 88? Dari masa pelarut airnya di 88 gram. 12 kali 1000, 12.000. 180 kali 88, 15.840. Langsung dibagikan sama dengan 0,79 mol per kilo. Oke, ini yang catatan penting. Kalau tidak diketahui masuk. Kalau tidak kita ketahui, untuk mendapatkan masa pelarut air yang tidak diketahui, kita harus memasukkan 100 dikurang dari gram larutan. Jadi ini masuk di sini. Oke, selanjutnya fraksi mol. Fraksi mol itu simbolnya X. Fraksi mol zat terlarut dan zat pelarut. Kalau fraksi mol zat terlarut berarti X terlarut. Kalau fraksi mol zat pelarut berarti X pelarut. Rumusnya di sini hanya hampir semua. Jadi ini N itu adalah mol. Mol terlarut ditambah mol pelarut sama. Mol terlarut, mol pelarut jadi sama. Perbedaannya adalah kalau di sini terlarut, jadi sini terlarut molnya. Kalau di sini X pelarut, maka ini N pelarut. Zat terlarut atau N pelarut dan N total larutan. Total. Jadi ini adalah totalnya. Total larutan itu N itu adalah mol total larutan, berarti gabungan atau tambah hasil perjumlahan dari mol terlarut dan mol pelarut. Jadi X terlarut ditambah X pelarut sama dengan 1. Jadi kalau ada yang dapat nanti hasilnya X terlarut itu lebih besar dari 1 atau X pelarut lebih besar dari 1, berarti ada yang salah dengan cara penyelesaiannya. Dia tidak sampai 1. Karena ketika dua ini X terlarut, fraksi mol terlarut dengan fraksi mol pelarut dijumlahkan hasilnya 1. Contoh soal untuk fraksi mol. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. Sama ini tadi 18%, lagi kan 20%. Berarti kita harus cari massa masing-masing. MR-nya 60. Oke, kita lihat urea 20%. 20 per 100 kali 100 gram sama dengan 20 gram. Oke. Sama seperti tadi, kalau mau cari air kan air terlarut, langsung saja 100 kurang 20 hasilnya. Jadi dapat 80 gram. Nah, ini kan massa. Kita harus cari mol masing-masing karena di sini kita pakai mol semua pakai mol. Jadi ini harus diubah ke mol. Apa rumus mol? Gram per mr. Gramnya berapa untuk urea? 20 gram. MR-nya berapa? 60. Berarti 20 bagi 60 0,33 mol. Begitu pula dengan mol air, kita harus cari masing-masing. Nah, kalau di soal seperti ini tidak dicantumkan jadi MR-nya air. Jadi, kita harus selalu ingat bahwa MR air atau massa molekul relatif air itu adalah 18. Jadi langsung saja kalian pakai gram per mr. Gramnya 80 dibagi 18, 4,44 mol. Yang ditanyakan apa? Fraksi mol urea. Urea itu terlarut atau pelarut? Urea itu adalah kalau dengan air dia terlarut, jumlahnya lebih sedikit. Kalau pelarut itu jumlahnya lebih banyak, jadi dia terlarut. Berarti X urea atau X terlarut sama dengan pasti di atasnya mol urea. Mol urea berapa? 0,33 dari mol total, jumlah ini sama ini. Hasilnya nanti ini dibagi ini, maka hasilnya 0,069. Oke. Jadi sangat mudah untuk menentukan fraksi mol. Jadi kalau kita mau tentukan lagi berapa fraksi mol air, langsung saja 1 dikurang dengan fraksi mol urea. Itulah hasil dari fraksi mol air. Sekian video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Serta share ke teman-teman yang lain agar semua bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.